Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 di sini tentang aplikasi Customer Relationship Management atau aplikasi CRM ya. Nah, masih dalam sistem ERP ya. Nah, di sini yang dijelaskan itu tentang CRM, Customer Relationship Management. Ya. Nah, customer ini kan berarti hubungannya dengan pelanggan atau pembeli, kemudian hubungan relasinya, ya. Oke. Produksi dan operasi, ya. Produksi berarti kan sesuai dengan namanya, ya. Produksi dan operasi adalah merencanakan, ya, atau membuat perencanaan, ya, perencanaan produksi sesuai dengan kebutuhan yang diterima oleh customer, ya. Jadi kan misalkan customer menginginkan sesuatu produk, ya, nah terus disampaikan tuh kepada salesnya, kemudian nanti salesnya tersebut memberitahukan ke bagian produksi untuk membuat produk yang diinginkan sesuai dari customer, ya. Jadi lebih tepatnya perencanaan produksi, perencanaan atau forecasting ya yang akurat kebutuhan ya dari sales order yang diterima dan perbandingan standar costing. Ya, kemudian dibandingkan juga dengan standar biaya ya, dalam membuat produksi ini ya, atau dalam memproduksi barang ini. Kemudian pendekatan penyusunan produksi ya didasarkan pada forecasting penjualan untuk periode tertentu dan posisi persediaan produknya. Kemudian dalam menyusun produksi ini, perencanaan produksi, ya, maka dapat dilakukan demand management, ya, atau permintaan manajemen. Terdiri atas perhitungan kebutuhan material, ya, kebutuhan material ini berdasarkan kebutuhan bahan dalam memproses produksi barangnya. Ya, jadi material requirement planning. Ya, yang diteruskan proses pembelian, schedule detail, proses produksi. Kemudian, nah ini dia pendekatan bagannya, planningnya, production planning, perencanaan sales, kemudian berdasarkan saldo inventory ya. Ya, dilihat juga dari saldo inventory. Jadi apa sih namanya ya, saldo produksinya yang kira-kira membutuhkan proses biaya berapa. Ya. Dan perencanaan sales. Nah ini kan berarti dari yang dibutuhkan oleh customer ya. Kemudian dibuatkan di dalam perencanaan sales. Nah, jadi misalkan di list kira-kira yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu apa saja. Kemudian di list di bagian sales ini. Ya, kemudian dibuatkan perencanaan sales. Kemudian dijadikan satu ya berdasarkan perencanaan sales dan operasi. Ya, kira-kira membutuhkan biayanya berapa ketika memproduksi barang ini dari permintaan sales ini. Kemudian ke permintaan manajemen, ya ke bagian manajemen. Setelah itu baru dibuatkan schedule detail dan produksi. Kemudian dibuatkan MRP, lalu ke pembelian. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kegunaan modul produksi. Nah, modul ini berarti perencanaan schedule produksi barang, ya. Jadi dari awal pembuatan sampai ke akhir. Kan biasanya kan kita bikin schedule manajemennya tuh ya.
Kalau misalkan di project management ada tabelnya. Jadi misalkan bulan sekian sampai bulan sekian perencanaan, kemudian distribusi sampai ke akhir. Gitu. Jadi nanti dibuatin tuh di project management ada tabelnya. Kegunaannya apa saja sih ya? Yang pertama mengatur jadwal produksi dengan cepat. Ya. Jadi kan apa yang diproduksi kemudian dibuat terus dikirim gitu ya. Jadi sesuai dengan schedule. Ya. Sesuai dengan schedule atau jadwal. Kemudian meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisiensi di dalam produksi. Nah, ini maksudnya sesuai dengan apa yang diminta ya, berdasarkan order ya, material per work order. Jadi tidak menumpuk, supaya tidak menumpuk. Jadi dibuatkannya itu berdasarkan proses permintaan saja. Kemudian karakteristik modul produksi ya. Ya, maksudnya nanti ketika di aplikasi modul produksi ini ya, nantinya ada apa saja gitu menunya ya. Ya, yang paling khasnya gitu ya, yang paling khasnya nanti ya ada fasilitas penginputan tarif standar direct labor ya, maksudnya ini dari produksi ya, dari labor ini kan berarti dari pabriknya ya istilahnya ya. Kemudian dan FOH per mesin. Nah ini biasanya FOA ini adalah lebih ke apa? Order berdasarkan fabrik ya, pabrik kan fabrik. Kemudian biasanya pabrikannya gitu. Ya, tarif berdasarkan standarnya. Ya, standar pabrikan berapa sih gitu kan. Biasanya kan harganya kan beda harga pabrik sama harga ke customer-nya ya. Ada harga perbedaan. Kemudian ada nanti ya, biasanya ada perhitungan bill of material ya, per work order produksi. Nah, perhitungan materialnya ya. Kemudian perhitungan standar prakalkulasi per work order produksi. Kemudian ada penginputan work order produksi dan permintaan barang per work order produksi. Kemudian fasilitas penginputan, penerimaan terjadi dan detail, penginputan retur, kemudian penginputan koreksi work in process. Nah ini biasanya apa sih ciri khas kalau misalkan nanti kalian lihat di aplikasi untuk modul produksi, nanti ini ada fasilitas ini ya, input tarif standar, perhitungan bill of material, perhitungan standar ya, sampai ke penginputan koreksi work in process. Nah, ini biasanya untuk produksi ya, modul produksi. Nah, siklus umum proses bisnis perusahaan, produk dan jasa. Ya, ini biasanya ini kita gambarkannya dalam bentuk bagan biasa ya, seperti sebenarnya ini kayak sih bukan flowchart, bukan itu ya. Ya, misalkan gini, ini kan ada bagian-bagiannya ya. Ini bagian, nah ini area fungsional. Ini bagian sales, bagian marketing, engineering, production, delivery, finance, sampai customer support. Ya. Jadi di bagian-bagiannya ini ada masing-masing yang dilakukan. Ya, misalkan sales kan berarti penawaran. Ya, pertama itu deh, identifikasi kebutuhan customer. Tadi kan yang paling laku di masyarakat itu apa saja, kemudian dibuat listnya berdasarkan kebutuhan customer, kemudian melakukan penawaran ya. Kemudian apakah jenis produksinya baru atau lama. Kalau baru berarti masuk ke bagian marketing ya, bikin di marketingnya itu nanti dia penawarannya itu bagaimana supaya nanti dikelompokin atau dijenis diklasifikasi berdasarkan jenis produknya ya. Kemudian siapkan dokumen analisis pemasaran. Nah, buatin tuh proposalnya ya kan, buatin daftar harganya, buatin apa sih namanya kalau misalkan itu brosur ya, buatin pamflet atau iklan dan lain sebagainya.
Kemudian analisis kelayakan, kalau ya berarti siapkan dokumen kontrak. Ya. Nah, dokumen kontrak, kalau tidak, kalau sudah tidak layak berarti ulang lagi. Ya, identifikasi spesifikasi produk sampai ke terakhir siapkan dokumen kontrak. Kemudian setelah sudah siapkan dokumen kontrak, masuk ke bagian engineering nih. Engineering ini melakukan identifikasi kebutuhan rancangan produk, dibuatkan rancangan produknya nanti mau bagaimana. Ya, kemudian rancang produknya dibuat, kemudian setelah dirancang baru pembuatan BOM ini bill of material, ya bill of material. Kira-kira nanti berapa yang akan dikeluarkan untuk biaya produksinya ya. Kemudian analisis kelayakan produksi ya, kalau sudah ya, kalau tidak berarti ulang lagi sampai ke bill of material. Kemudian kalau ya masuk ke pengendalian efektivitas produk. Ya, setelah itu pembuatan produk sampai pengujian produk ya, setelah itu pengiriman ya. Nah, bagian delivery ya. Kemudian penagihan. Nah, penagihan ini berarti kan ke apa namanya? Kolektor ya biasanya. Ya, si bagian finance melakukan penagihan, kemudian pembayaran. Selesai. Nah, di sini setelah pengiriman ya, dia lanjut ke customer support. Ya, bagiannya setelah sampai ya instalasi produk, kemudian layanan purna jual. Ya. Nah, ini proses bisnisnya ya, proses bisnis produk dan jasa, siklusnya. Kemudian laporan yang dihasilkan ya ada laporan biaya standar, prakalkulasi, work of order produksi, kemudian profit atau loss by work order produksi, ya rincian dan summary, nah, rincian dan total gitu ya, total biaya produksi, biaya profit. Kemudian laporan penerimaan hasil per periode, per work order ya. Per periode berarti kan misalkan per tahunan atau per awal produksi, per work order berarti per produksinya. Kemudian laporan analisa variance bahan baku, analisa pembebanan direct labor ya. Kemudian proses produksi, kapasitas, utilitasi dan efisiensi mesin. Ya, dirincikan lagi ada rincian dan summary-nya. Kemudian laporan WIP status, outstanding per work order produksi, kemudian laporan summary cost of goods ya, goods sold per work ini berarti rincian biaya produksinya ya, kemudian berapa yang terjual ya dari yang sudah diproduksi itu, berapa yang terjual berdasarkan per produksi. Kemudian laporan waste produksi, nah ini biasanya hasil pembagiannya ya. Kemudian pemakaian bahan produksi, laporan bill of material ya, variance, volume variance, price variance, usage variance. Nah, kemudian CRM. Nah, CRM ini ya biasanya ya ini yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya dalam memperkenalkan produknya mereka ya. Dibutuhkanlah aplikasi CRM ini ya, atau Customer Relationship Management. Nah, ini saya sudah buatkan juga, jadi saya pakai yang ini aja dulu materinya ya, yang sudah saya buatkan. Nah, CRM ini adalah kependekan dari Customer Relationship Management ya, CRM, Customer Relationship Management. Berarti kan ada customer, kemudian relationship ini berarti hubungan antara manajemen. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan manajemen hubungan pelanggan. Ya, karena kita juga harus membuat supaya pelanggan kita itu selalu tertarik sama produk yang kita jual, ya selalu ada merasa puas, senang, gitu. Jadi kita membangun hubungan kepada pelanggan tersebut. Nah biasanya misalkan kalau misalkan kita buatin tuh aplikasinya kayak kita buatin data pelanggannya, kemudian
kita buatkan siklusnya, misalkan dia pembeliannya itu berapa lama sekali dia beli produk kita. Kemudian kan biasanya kan produk sudah habis gitu ya, nanti kita buat schedule-nya, produknya dia sudah habis nih, biasanya dia sudah ingin beli lagi. Nah, sebelum dia ingin beli sudah kita tawarkan, kita buat schedule tanggalnya gitu. Produknya udah habis nih, ayo kapan mau beli lagi gitu. Biasanya kita ada penawaran. Nah, itu kan bisa juga kan kita lewat via aplikasi ya. Jadi kita ingatkan. Terus kita buatin apa namanya bonus produk gitu. Jadi setiap kali dia beli, kalau misalkan beli banyak dapatnya apa. Nah, itu dia membangun manajemen hubungan kepada pelanggan. Ya. CRM ini merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen tetap membeli produk mereka atau memakai jasa mereka. Kayak Grab atau GoFood, Grab atau Gojek kan biasanya suka, misalkan kita sering mesen makanan nih, sering GrabFood atau GoFood. Nah, nanti misalkan diingetin lagi tuh, suka ada kan kiriman di aplikasi ya, di new notification. Oh ya, jam sekian nih, biasanya udah mulai lapar, ayo kapan mau beli lagi, ayo pesan lagi gitu. Terus mereka menawarkan diskon, potongan gitu, misalkan free biaya ongkirnya atau free potongan ongkirnya gitu. Jadi supaya menarik perhatian si pelanggan untuk beli lagi atau memakai produk atau jasa mereka. Itu ya manfaatnya CRM. Kemudian sebentar. Nah, kemudian definisi CRM ya. Dalam perkembangannya, CRM didefinisikan sebagai berikut. Ya. CRM merupakan istilah industri teknologi informasi ya, untuk metodologi, kemudian strategi, perangkat lunak atau software, atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Ya tadi contohnya misalkan Grab ya, kemudian Gojek kan biasanya kan dia menawarin tuh ya, kalau misalnya kita sering pesan gitu, sering GrabFood atau sering GoFood, nanti dia sudah kerekam dalam transaksinya mereka, bahwa kita sering memesan, sering beli gitu. Nanti pada jam-jam mau makan siang misalkan kita sudah nawarin tuh produknya ya. CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik lewat telepon, email, masukkan di situs webnya ya, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Kemudian CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Nah, strategi bisnis juga ya. Jadi tadi saya bilang supaya ada hubungan, kemudian memudahkan si perusahaan untuk menjelaskan tentang produk mereka. Ya. Nah, pentingnya CRM ya. Nah, ya karena tingkat persaingan global ya, global antara perusahaan yang besar, yang banyak ya, kayak Gojek, Grab, itu kan juga pasti banyak ya persaingan ya, mereka lomba-lomba untuk menawarkan promo-promo, ya, kemudian potongan-potongan dan lain sebagainya, voucher ya. Nah, supaya mereka bisa bersaing, supaya menarik magnet pelanggan baru, gitu, supaya ikut ke dalam produknya mereka. Kemudian pengguna CRM ya. Pengguna CRM ini bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Nah, tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Lebih umumnya penggunaan CRM ini biasanya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijualkan oleh perusahaan atau jasa yang dijualkan oleh perusahaan. Kalau jasa kan kayak Gojek atau Grab ya. Kemudian kalau perusahaan misalkan Tokopedia ya,
menawarkan juga tuh ya, notification, ini ada penawaran nih, ada produk ini, ada potongan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip dasar CRM. Nah, prinsip dasar CRM ini yang mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan. Ya. Jadi mengambil data customer atau pelanggan, kemudian memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu seputar perkembangan pasar. Nah, sempat juga ya saya pernah coba juga di Tokopedia itu ya, karena kan memang sering pakai marketplace ini ya saya. Nah, setiap kali misalkan kita nyari produk tertentu, misalkan kita mau cari bisa nyari jam tangan gitu ya. Nah, nanti kan kerekam tuh ke dalam historinya dia. Nah, kemudian nanti ada penawaran tuh biasanya di notification. Oh, ini ada di toko tertentu. Jam tangan ini mendapatkan potongan berapa gitu dalam menawarkan produknya. Gitu ya. Kemudian kebutuhan pasar dan isu-isu lain perkembangan pasarnya. Nah, kemudian tujuan penerapan CRM ini adalah mengenali dan menganalisa relasi, ya. Nah, tadi ya, maksudnya membangun relasi, kemudian mengenali dan menganalisa pasar, ya, yang sedang berkembang, maksudnya yang sedang tren, yang sedang populer itu apa produknya, kemudian yang sekarang paling populer apa, kemudian mengenali dan menganalisa produk keluaran. Bagaimana cara membuat CRM berhasil? Nah, kita kan pasti harus membuat kematangan dalam membangun sistem CRM ini. Kalau misalkan nantinya kita mau membuatkan ke aplikasi ya, nah berarti kan kita harus membuatkan memikirkan secara matang gitu apa-apa kira-kira yang membuat CRM yang kita sudah bangun ini berhasil. Ya, agak susah tarik garisnya. Yang pertama, perencanaan bisnis yang matang. Ya, awalnya kan pasti bisnis yang kita bangun ini pasti sudah ada tujuannya kan, ingin membangun loyalitas kepada pelanggan, ingin membuat kepuasan kepada pelanggan, ya. Kemudian mereka buatkan tuh data pelanggannya, kemudian dibuatkan ke dalam sistem, kemudian yang sering dipesan pelanggan itu dia mereka tahu apa saja, nah, kemudian bagaimana menawarkan produk-produknya supaya pelanggan itu selalu beli gitu, selalu beli terus kepada si perusahaan ini. Kemudian mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Ya, tadi kan tujuannya ya membangun loyalitas pelanggan. Kemudian menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Nah, ini berdasarkan strategi perusahaannya. Ya. Kemudian menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Nah, tingkat keberhasilannya ya, dalam penggunaan CRM ini, maksudnya lebih berhasil atau tidak gitu. Ya, ketika sudah dijalankan proses CRM ini, oh kira-kira setelah penawaran produk itu ada feedback nggak dari pelanggan. Kemudian menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi sistem CRM ya, seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Nah, maksudnya kita biasanya kan pasti maintenance sistem ya, misalkan ada yang ada perubahan, update, misalkan yang lagi tren ini barangnya apa, kemudian kita update ke dalam sistem CRM kita, kemudian perbaikan ya, kemudian update ya, update harga dan lain sebagainya. Nah, dalam merencanakan penerapan sistem CRM harus memperhatikan hal-hal berikut. Ya. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai bersifat jangka panjang. Ya, jadi untuk jangka panjang.
Kemudian yang kedua, sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan. Ya, sesuai dengan sasaran hitungan perusahaan. Yang ketiga, hasil dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Keempat, penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, nilai risiko akibat penerapan CRM. Nah, ini pasti kan ada pengeluaran biaya ya, misalkan untuk maintenance sistemnya, untuk penambahan hardware ya, kemudian penambahan softwarenya, pasti kan butuh dana, butuh biaya. Nah, ini masuk ke dalam nilai risiko. Nah, kendalanya yang muncul setelah penerapan CRM ya, yaitu pada aplikasi TI ya, terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Nah, ini di aplikasinya ya ada yang fitur-fitur yang tidak terpakai, gitu. Jadi percuma gitu kan. Jadi sia-sia tidak terpakai oleh si pelanggan ataupun si perusahaannya ini. Kemudian pelanggan tetap mengeluh. Nah, ternyata sudah dibuatkan CRM kok nggak ada perubahan. Ada aja keluhan dari pelanggan. Berarti kan masih ada kesalahan di sistem perusahaannya ini. Kemudian hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, ya. Jadi hubungan dengan pelanggannya cuma buat transaksi aja gitu, nggak ada kelebihan. Misalkan nggak ada penawarannya, nggak ada apa namanya, selain buat beli sama jual itu nggak ada gitu. Dan misalkan saling sapa, saling kenal itu nggak ada. Jadi sama aja gitu, cuma buat transaksi, cuma buat beli doang gitu kan. Jadi kalau misalkan kan bagusnya itu kita bisa tetap membangun apa, relasi kepada pelanggan walaupun dia tidak ingin melakukan transaksi. Kemudian tidak ada peningkatan efisiensi. Ya, tidak ada peningkatan efisiensi berarti tidak ada peningkatan dalam pembuatan CRM ini atau produk yang ditawarkan ini. Kemudian staff sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Nah, ini dia ya, masih belum terbuka ya, karena datanya itu memang masih rahasia atau masih belum bisa diceritakan kepada pelanggan. Nah, keuntungan perusahaan masih stagnan, jadi nggak ada, keuntungannya masih tetap standar atau tidak ada perubahan. Nah, manfaat CRM ya, jumlah konsumen bertambah ya. Kemudian yaitu dengan mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada ya. Kita bisa setelah kita menerapkan sistem CRM ini, bisa saja kan pelanggannya makin bertambah ya, atau walaupun pelanggannya bertambah tapi tingkat kepuasan konsumen yang lama itu tetap masih ada. Kemudian mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi. Nah, jadi tadi ya ada penawaran ya. Misalkan tadi kayak ada, oh barangnya sudah mau habis nih, ayo beli lagi yuk, kapan mau beli lagi. Nah, itu kan tadi udah sistem penawaran. Ya, masuknya dari situ. Kemudian mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi. Ya, jadi misalkan ada yang penipuan, ada misalkan pembayarannya nih belum masuk atau apa. Ya, tindak kriminal lah, kan sekarang banyak ya melalui aplikasi apalagi ya, suka ketahuan tuh. Jadi oh ini ternyata palsu nih penawarannya gitu, dia udah beli gitu, ternyata barang yang dikirimkan oh sama aja sama yang kemarin, atau kok potongan produknya nggak ada gitu. Seperti itu. Kemudian mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan pada konsumen. Ya, servis ya, selalu ya untuk mengetahui perbaikan yang ada. Kemudian mampu menganalisa pola data transaksi, ya, kemudian mengurangi resiko operasional.
Ya, misalkan dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Jadi sudah ada customer historiknya. Jadi yang dibeli apa saja itu kan masuk dalam customer history. Nah, misalkan ada feedbacknya kan, oh ternyata barangnya ini nggak bagus, nah kayaknya kurang puas gitu customernya. Nah, itu kita perbaiki. Ya, jadi sudah tahu duluan dengan apa sih? Dengan memperbaiki produknya atau produk yang kita jual. Nah, implementasi CRM ya, untuk mengimplementasikannya diperlukan setidaknya 3 faktor kunci. Ya, yang pertama orang-orang yang profesional. Ya, maksudnya gini, misalnya kita mau membangunkan sistemnya, berarti yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang profesional yang pandai dalam membangun sistem ini. Ya, misalkan dari segi tampilan aplikasinya ya supaya menarik, kemudian supaya orang nggak bosan ya, ada tampilan-tampilan terbaru update ya, atau ada user friendly ya, gampang dipakai, gampang digunakan gitu kan. Kalau sistem itu kan yang bagus kayak gitu ya, jadi mau cari menu-menunya itu gampang. Oh, kalau ternyata mau menu cari customer atau mau cari data pelanggan di sini gitu, atau mau menambahkan atau kalau mau melakukan pembelian menunya ada di sini, jadi memudahkan atau user friendly system. Kemudian proses yang didesain dengan baik, nah ini dia desainnya ya, jadi memudahkan. Jadi kalau misalkan mau cari pembelian itu ada di mana sih, itu kan gampang. Kemudian yang ketiga dengan teknologi yang memadai sesuai dengan teknologi yang sekarang. Misalkan ya sekarang kan sudah lebih terkenal dengan penggunaan Android ya, jadi dibuatkan sistem dengan menggunakan Android. Ya, kemudian ada maintenance system setiap kali berapa sebulan sekali, misalkan ada menu tambahan baru atau 2 bulan sekali ada menu tambahan baru atau menu produk baru yang mau ditambahkan di situ. Nah, ini implementasinya ya untuk yang CRM berdasarkan elemen-elemen yang harus dimiliki. Ya, yang pertama otomatisasi pemasaran. Ya, nah, pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dengan produsen. Ya, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa, yang tidak perlu secara langsung gitu, atau membawa uang cash. Ya, jadi misalkan dengan sistem transfer dan lain sebagainya. Nah, itu kan otomatisasi pemasaran. Jadi membuat otomatis gitu. Jadi nggak perlu adanya transaksi langsung, tapi bisa dilakukan secara otomatis. Jadi misalkan gini kan, misalkan produk kita udah mau habis nih, terus si perusahaan udah tahu nih, jadi sistemnya itu otomatis dibeli langsung gitu tanpa adanya penawaran lagi. Ya. Kemudian yang kedua pusat pelayanan atau call center. Nah, ini pasti ya supaya membuat hubungan dengan customer lebih baik. Misalkan ada keluhan, kemudian langsung ditangani oleh customer ini ya, atau call center. Jadi untuk menerima keluhan, menerima komplain, ya, kemudian menerima saran, kritik dan lain sebagainya. Jadi untuk memperbaiki service terhadap pelanggan. Ya, jadi biasanya masuk ke dalam customer history. Yang ketiga, penggudangan data atau data warehouse. Nah, data warehouse ini kan berarti masuk ke dalam database yang sudah lama disimpan, kemudian masuk ke dalam data warehouse. Jadi setiap kali transaksi data yang si pelanggan tuh misalkan tanggal berapa sampai tahun berapa itu ada, itu masuk simpan dalam data warehouse. Ya. Jadi memudahkan penjualan atau memudahkan penawaran produk supaya nantinya itu si customer itu puas gitu terhadap pelayanan produk yang dijual atau ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian pencarian data dan analisa proses secara online. Ya. Data yang terkumpul dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya. Jadi spesifikasi, ya. Kemudian disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online. Ya, jadi kalau di waktu-waktu dibutuhkan, kita memudahkan untuk mendapatkan kualifikasinya itu atau data itu. Ya.
Kemudian pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Jadi dia kembali lagi ke pengambilan keputusan atau decision making. Ya, decision making sistem atau sistem penunjang keputusan. Ya, jika sudah dilakukan, kemudian pengambilan keputusan dilakukan secara bijak. Karena perusahaan telah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah yang dilakukan perusahaan selanjutnya. Jadi kedepannya itu mau bagaimana dalam penjualannya, kemudian penjualan dengan sistem cross selling. Ya. Nah, hasilnya apakah akan mendapatkan keuntungan kepada perusahaan atau tidak. Nah, dilihat dari tingkat pembeliannya atau tingkat kepuasan terhadap pelanggan. Sudah selesai. Nah, itu dia tentang CRM-nya. Ya. Sampai sini saya harap sudah tidak ada pertanyaan ya. Nanti tinggal dibaca. Nah, nanti untuk tambahan CRM ini nanti saya berikan, saya update di Google Classroom. Nanti kalian tinggal lihat. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.